hari ini aku ada di Jakarta Barat, lebih tepatnya di Spoils of War. Ini dia. Bang, lari bang, ada meteor. Bang, Madako no Sekai wa Anjir Wibu. Itu yang punya. Temen punya nggak? Tuh, namanya Bapak Hufat. Spoiler dikit, ini yang punya namanya Hufat. Dia bakal jadi host kita di acara grand opening toko Spoils of War. Dan jangan kaget kalau dia nawar-nawar makanan. Baik banget ya orangnya. Hehehe. Buat perkenalan aja, tadinya Spoils of War ini adanya di Alam Sutra, jauh banget. Tapi sekarang kita anak Jakarta, udah di sana Jakarta Barat, yaitu lebih tepatnya di dekat kampus BINUS. Nah, bagi teman-teman mungkin anak BINUS atau anak-anak Jakarta Barat, bisa loh mampir ke Spoils of War ini. Alamatnya tepatnya kirim di kolom komentar ya. Saya kira Ini dia front gate-nya. Kira-kira cukup buat mobil lah ya. Tapi tenang aja, ada halaman parkir di sebelah lagi dari ruko ini untuk tambahan parkir mobil. Halo Fon, lagi ngapain? ya anjir, kaget gua. Lagi gambar. Ayo gambar. Gambar apa sih? Kenalin nih salah satu teman kita, namanya Ivon. Dia pemain Space Marine Salamander. Karena cat dan gambar dia bagus, maka dikaryakanlah dia di SOE ini. Hehehe. Hai, inilah kurang lebih isi dalamnya. Hari ini banget kebetulan lagi grand opening. Ini dia, ada Ivon sedang gambar-gambar, bagus ya gambarnya. Kita lihat apaan tuh? Oh, model 70.5. Oh, wow, hari ini kalau teman-teman kalian mau beli, nggak mungkin juga itu nggak mungkin upload hari ini kan ya. Tapi kalau ada grand opening di tempat kayak gini, biasanya masih ngasih diskon. Terima kasih Bapak Ufat atas jamuannya hari ini. Kita hari ini disuguhi oleh makanan yang banyak banget. Ada nasi kebuli ya, ini apa sih namanya? Beras mati, kasihan berasnya bubur. Lalu ada nasi goreng, ada sate ayam, sate kambing, dan berbagai bumbu-bumbunya semua disediakan oleh Bapak Ufat yang baik ini. Terima kasih. Dan sumbangan dari banyak orang. Terima kasih banyak siapapun yang menyumbang. Ternyata makanan-makanan yang disuguhin sama Bang Hufat di hari grand opening ini banyak juga ya, sumbangan dari teman-teman. Bahkan ada yang nyumbang pizza, cookie, nasi kebuli, dan lain-lain. Makasih ya semua teman-teman. Fat, mewah banget nih hari ini. Iya nih, banyak sumbangan, terima kasih banyak. Ini dari beberapa orang yang gue ingat kayak Hafiz, Andi, siapa ya, Albert, ada lagi siapa ya itu, oh Andrew, ya. Boleh diambil nih, boleh diambil. Tisu ada. Ini boleh diambil nih, boleh diambil. Oh enggak. Atau kayak ini? No, please no. Only consumable. Wait, apa cat itu consumable ya? Satu consumable. Damn it. Suka dijilat-jilat kok. Iya makanya. Damn it. Semuanya consumable kalau lu berani. Taruh bawah apa? Makan di sini doang apa Tetap aja nanti ada orang yang ngecek. Sebenarnya tempat tentnya ada di atas. Yuk kita cek. The distant future. Ya, ini dia tempatnya. Ruangannya gede, ber-AC. Banyak sekarang tempat admin juga ada. Kirain banyak. Kalau kurang bisa beli. Harus di sebelah. Finish-finishnya bisa dilihat. Nih, ada yang persiapan lagi main 40k 1000 poin. Inilah kira-kira kondisi di lantai 2-nya Spoils of War. Ada yang lagi main, ada yang lihat-lihat box, ada yang ngobrol-ngobrol, makan-makan. Pokoknya have fun lah di toko hobi ini. Hehe. Enjoy the view. Gua kasih lagu ya daripada dengerin gua ngoceh mulu kan. Bosan nanti. Hehehe.
Oke, itu kan lantai 2 ya, isinya toko dan meja main. Kita ke lantai 3 yuk, masih ada ruangan lagi. Check it out. Di lantai 3 ini baru ada 2 meja. Katanya sih akan ditambah meja lagi untuk akomodasi kalau ada meeting. Yang dimana pemainnya bakal rame. Tapi untuk weekend hobby playing, aku jamin di sini udah enak banget kok. Semua fasilitas terlengkapi. Tuh, masih luas banget lantai 3-nya. Nambah 2 meja lagi mungkin cukup nih. Plus di lantai 3 ada balkoni. Tuh, jadi kalau mau ngerokok bisa nih di sini. Nggak harus turun ke depan. Oke, kita kembali lagi dan kita akan kenalan sama yang punya Spoils of War. Yuk, dengan Bapak siapa? Hufat. Bapak Ufat, kenalin nih. Nah, setahu aku tadinya Spoils of War adanya di Tangerang ya? Ya, betul. Sekarang pindah ke sini. Di daerah mana sih namanya? Nama Ini lengkapnya? di Jalan Raya Kebonjeruk nomor 15, Jakarta Barat, dekat Binus lah intinya. Binus, ya. Binus Anggrek ya? Binus Anggrek. Tadi aku lewat dan kelihatan gede kampusnya. Mungkin teman-teman Binus mau main di sini, boleh loh. Iya, silakan. Itu diajarin kan ya? Oh iya dong. Iya. Kapan aja ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu, hari Senin doang yang tutup. Bisa datang setelah work hour juga boleh. Justru kalau bisa setelah work hour ya, soalnya baru ada orang-orang biasanya kalau udah di atas work hour. Siap. Di atas jam kuliah juga berarti ya? Betul sekali. Targetnya anak kuliah di sini kayaknya. Harapannya sih begitu, orang kuliah lalu ya orang-orang kerja juga lah. Yes. Nah, aku mau tanya nih, tadinya kan di Tangerang, kenapa nih bisa pindah ke Jakarta Barat? Satu hal itu karena ada ini ya, customer base kita itu kebanyakan Jakarta Barat. Sebenarnya kita juga ke Tangerang kan awalnya pengen punya customer base juga di Tangerang, cuma ya mungkin nggak maksimal lah. Lalu kebetulan karena memang ketemu tempat yang lebih bagus dan kesempatannya lebih bagus, ya jadi kita pindah deh. Oke. Untung tuh buat anak-anak Jakarta, termasuk gue, dekat jadinya ke Jakarta Barat. Tadi jauh banget ke Alam Sutra tadinya. Waduh, bahkan lebih parah di Gading Serpong. Gading Serpong ya? Iya. Iya, gue mesti naik tol Merak dulu. Ya bisa Ya lah. kan? Betul. Kalau naik tol BSD tuh keluarnya jauh ke utara lagi. Oh enggak lah, jangan bilang BSD kan ada di Jakarta Tangerang. Yeah. Turunnya dari situ tuh, turunnya yang arah ya Karawaci atau sebelum Karawaci. Yes. Yang turunnya dekat sama McD Gading Serpong itu. Iya betul. Nah kalau sekarang tadi aku turunnya tuh di tol Sleepy. Tol Sleepy, ikutin aja arah ke Sleepy Jaya belok kiri. Nah ikutin aja terus jalan, nanti nemu Anggrek, Binus Anggrek. Nah nggak jauh lah dari situ. Aku kasih Google Map-nya ya. Oke, nah kalau teman-teman di sini itu mainnya pada main apa sih biasanya? Di sini itu yang paling populer itu biasanya 40K ya. Ya semua orang tahu 40K. In the grim darkness of the far future, there is only ya, exactly. Jadi emang populernya itu 40K. 40K itu tahu lah Space Marine, Eldar, Orcs dan semacamnya. Memang itu yang paling populer dan turunannya juga Kill Team. Kita yang paling populer itu. Tapi yang lagi beranjak naik juga kayak Underworlds, Warhammer Underworlds. Oh, dari AOS ya kon? Ya, yang dari AOS. Nah, AOS-nya sendiri Age of Sigmar itu bagian fantasinya itu mungkin masih nggak terlalu bagus, cuma lagi dicoba lah untuk lebih dikedepankan. Coba ditambah lah playernya. Ada juga Warcry, cuma Warcry mungkin juga nggak terlalu populer. Nah, kebanyakan sih sistemnya sebagian besar itu ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Lord of the Ring, Middle Earth, lengkapnya Middle Earth Strategy Battle Game MSBG. Nggak tahu lah itu gimana. Under GW juga. Nah, itu juga sekarang lagi entah kenapa lagi lumayan populer. Udah mulai banyak yang mau main. Nah, sebenarnya masih ada banyak sistem lain kayak misalnya Blood Bowl, Necromunda dan lain-lain. Cuma yang itu mungkin belum ada rencana lah untuk dijalankan maupun saya juga nggak terlalu tertarik sih. Tapi teman-teman kalau misalnya kesini, aku mau main game ini gitu. Nah, caranya gimana tuh? Aku mau dong main 40K 1000 poin ke 2000 poin. Nah, sebelum datang ke SOW ini, apa yang mesti aku sebagai pemain baru lakukan? Sebagai pemain baru ya, sebenarnya sih yang belum pernah main, sebagai pemain
Warhammer tapi belum pernah ke SOE nih. Aku pengen janjian sama siapa gitu ke SOE. Sebenarnya gampang, kan di sini banyak portalnya ya, portal Facebook, portal Instagram, ada juga langsung dari WhatsApp. Itu biasanya kontak aja ke call centernya. Di situ ada kok nomor-nomornya. Nanti pasti akan diundang ke komunitasnya. Biasanya memang games ini itu berdasarkan appointment sih, perjanjian. Walaupun kadang-kadang kalau lagi ada acara, bisa-bisa aja ketemu orang yang tiba-tiba emang lagi pengen main tapi belum ada temennya. Dan situ juga pengen main tapi nggak ada temennya. Biasanya sih bisa aja main. Biasanya, cuma idealnya supaya nggak beresiko, janjian dulu. Biasanya ada di dalam komunitasnya ada di WhatsApp sih biasanya ya. Nah, aku boleh tuh nggak kasih Instagram sama kontak personnya di channel aku? Oh ya, nanti bisa saya share. Sebenarnya gampang, sportsofwar.id untuk Instagramnya, sedangkan Facebooknya ya sportsofwar. Oke, siap. Nomornya nanti ya bisa di-share lah. Bisa Jadi di-share. aku sharing dua website Facebook sama Instagramnya. Nanti untuk kedepannya bisa tanya gitu dan nanti akan dilanjutkan ke teman-teman di grup komunitas. Siap, jangan malu-malu ya buat datang, buat nanya dan apapun itu kita selalu welcome kok. Semua player baru, semua siapapun itu, nggak terkecuali mau Anda cewek, cowok, orang tua, masih SMP, masih SMA, kita nggak mendiskriminasi lah. Semuanya kalau memang mau datang selama punya niat mau belajar, Diajarin. pasti diajarin. Mantap tuh. Nanti jago atau enggak urusan situ. Diajarin, pasti diajarin. Tenang, nggak akan tiba-tiba dibantai kok. Pasti diajarin, pasti kita ngalah. Cuma kalau misalnya udah ketemu sama orang lain, kalau misalnya dibantai ya well. Ini nih disclosure nih. GW biasanya punya warband yang meta sama warband yang nggak meta. Jadinya kalau misalkan dibantai ya sebenarnya hal biasa ya. Hal biasa. Biasanya itu mereka pasti ada balance data slate atau nge-balancing lah setiap 3 bulan sekali. Jadi yang biasanya nggak meta bisa tiba-tiba jadi meta. Yang meta tiba-tiba jadi cupu. Jadi yang paling penting dari Games Workshop adalah situ jangan membeli hanya karena meta. Betul. Karena games ini itu dinamikanya sangat tinggi. Setiap 3 bulan sekali ada perubahan. Jadi sebaiknya saran dari saya itu belilah yang memang Anda suka. Antara itu dari modelnya yang situ suka atau dari ceritanya yang situ suka. Gameplay sebaiknya di nomor 3 atau nomor 2. Cuma ya kalau memang mau meta nggak ada yang bisa ngelarang sih. Lebih laku lagi ya dagangan. Ya kita sih nggak akan komplain ya kalau situ beli banyak-banyak ya. Nah, untuk tokonya sendiri kan di bawah kita udah lihat ya ada rak-raknya segala macam. Tapi kalau nggak ada tuh bisa PO nggak nih? Oh iya, tentu saja bisa pre-order. Kita biasanya mengirim order setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu kalau bisa kasih tahu kita sebelum jam 5. Jam 5 sore, karena biasanya setelah jam 5 sore kita nggak bisa janjiin nih apakah order Anda masuk atau nggak di dalam minggu itu. Kita biasanya mesen itu hampir pasti seminggu sekali, kadang-kadang bisa dua kali seminggu. Ya, tapi yang paling pasti itu hari Senin lah. Hari Senin kita selalu ada pesanan. Setelah dipesan, biasanya barang akan sampai di sekitar 2 minggu dari sejak pemesanan pertama. Jadi 2 minggu dari Senin yang pertama Anda lihat, barangnya sampai. Namun untuk akhir-akhir ini, mohon maklum, Games Workshop mungkin Lagi Christmas ya. lagi Christmas, lagi Natal, mereka jadi sedikit lambat, dan juga Bea Cukai sedang agak kurang suportif karena ya Bea Cukai sedikit problem, jadi kadang-kadang mereka juga macet lah barang kita di Bea Cukai. Jadi yang biasanya 2 minggu bahkan bisa lebih cepat dari 2 minggu, sekarang jadi kira-kira 3 minggu sampai dengan 1 bulan baru sampai. Lebih dari sebulan lah ya. Tapi biasanya sih setelah sudah awal tahun lagi sudah normal kembali. Kita berharap aja nggak kejadian lah. Nah, mau nanya, kalau Webex sama Fortune bisa nggak pegang? Kalau Webex kita masih bisa, kalau Virtual mungkin kita masih belum bisa ya. Kalau Webex itu harganya beda, mereka sedikit lebih mahal daripada pound sterling, daripada normal item.
Bagaimana cara membedakan Webex sama normal item? Itu ada di dalam websitenya. Websitenya sekarang jadi warhammer.com. Oh iya, udah berubah. Sudah berubah, dan sekarang itu kalau mau lihat itu Webex atau enggak, itu dilihat dari tagnya. Tagnya itu kalau dia Webex, dia tulisannya online only. Nah, sedangkan untuk normal item biasanya nggak ada tagnya sama sekali. Untuk barang-barang Forge World itu biasanya ditulis expert kit dan tulisannya ada 15 plus. Oh, iya. Jadi buat teman-teman yang belum di atas 15 tahun ke atas nggak boleh beli Forge World ya. Kita juga nggak bisa masukin sih. Nggak bisa masukin ya? Ya kalau Forge World belum, tapi kalau Webex kita bisa masukin, harganya sedikit lebih mahal dan durasi pengiriman lebih lama. Cuma memang sih karena sekarang bukan problem ya, ada delay dari normal item, jadi nggak terlalu beda jauh sih Webex maupun nggak Webex, durasi jalannya biasanya nih normal item 2 minggu, Webex itu 1 bulan. Cuma karena sekarang normal item juga mau 1 bulan juga, jadi ya beti-beti lah sekarang. Ya siap. Semua ini produk GW ya di Ya, .com ya sekarang baru itu ya. betul, kita cuma masukin dari sana. Nah, kenapa tokonya namanya nggak Warhammer? Soalnya memang yang namanya Warhammer itu harus official dari dia. Alias bukan dalam arti kita nggak official ya. Kita itu official retailer yang ada di Indonesia. Kita memasukkan barang resmi dari Games Workshop. Namun untuk memakai nama Warhammer itu harus ada pegang langsung dari Warhammer, dari Games Workshopnya sendiri. Sedangkan kita kan lebih ke arah independent retailer ya. Kita resmi memasukkan barang dari Games Workshop, tapi tidak ada campur tangan langsung dari Games Workshop. Apabila mau namanya Warhammer, itu harus yang campur tangan langsung dan investasi langsung dari Games Workshop sendiri. Betul. Sayangnya mungkin secara aturan main di Indonesia agak sulit, karena kita di Indonesia diharuskan untuk joint venture. Kita nggak boleh ada investasi foreign direct investment, nggak boleh ada FDI yang 100% asing. Harus ya. Biasanya kalau lihat dari Malaysia, Singapura yang emang ada, mungkin Singapura sudah nggak ada ya, sekarang cuma ada Malaysia sama Filipina. Singapura udah nggak ada Warhammer top, mereka sekarang independent retailer semua. Sedangkan kalau di Malaysia mungkin masih ada, Australia juga ada. Yang itu mereka 100% foreign direct investment, 100% asing, dan Indonesia tidak mengizinkan itu. Jadi untuk dalam waktu dekat saya yakin nggak mungkin lah, kecuali ada perubahan peraturan di Indonesia. Jadi gitu untuk kenapa teman-teman, walaupun di sini semua isinya barang-barang GW, tapi namanya Sports of War karena memang tidak diperbolehkan dan memang harus direct investment dari Games. Betul sekali. Oke, kurang lebih terima kasih sudah diajak grand opening aku hari ini. Makanannya enak-enak. Terima kasih. Semua nih ada yang main Middle Earth, Lord of the Rings. Ada yang main Di bawah juga ada banyak yang main 40K juga. Combat Patrol, Kill Team. Silakan datang saja, jangan malu-malu. Ini orangnya baik, masih diajarin karena lo calon kliennya. Karena lo calon kliennya, di sini pasti dia baik. Di sini itu profit itu bonus. Kita emang visinya adalah membuat Warhammer lebih gampang dibeli sama orang, aksesibilitasnya jauh lebih bagus, dan saya kedepannya memang Sports of War itu lebih banyak untuk mengembangkan komunitas. Memang kalau misalnya tanpa budget kita juga agak sulit, jadi tolong bantuannya ya. Oke, terima kasih banyak. Di sini juga aku cek tadi minusnya lengkap, chat juga lengkap. Mau nyari primer, mau nyari kelas, ada semua. Aku masukin nanti di footage-nya. Oke, thank you untuk sore hari ini. Terima kasih. Sama-sama. See you kembali di next video. Jangan lupa subscribe.